Liko dan teman-temannya akhirnya sampai di Rakua. Di sana mereka menemukan ada banyak sekali Pokemon, termasuk Pokemon legendari yang hidup dengan aman dan tentram. Tempat ini memang pantas disebut sebagai surganya para Pokemon. Saat mereka masuk lebih dalam ke area tersebut, mereka menemukan sebuah barir yang diciptakan oleh Terapagos atau Pagogos 100 tahun yang lalu demi melindungi tempat ini. Karena kan barir itu dibentuk oleh Lucius dan Terapagos, mungkin Liko yang menjadi pemilik Terapagos sekarang bisa melakukan sesuatu. Setelahnya Terapagos pun berubah ke bentuk Terastal, menggunakan kekuatannya untuk menghancurkan barir dan menghalangi itu, membuka jalan menuju ke Rakua. Tapi sebagai gantinya, Terapagos yang kehabisan tenaga langsung kembali ke bentuk normalnya lagi, sehingga Liko langsung istirahatkannya ke dalam Pokeball. Propriet minta Liko dan kawan-kawan untuk menunggu sebentar, selagi dia akan mengecek apakah tempat ini aman untuk dimasuki. Dia menyuruh mereka untuk jangan bergerak dari tempatnya. Tapi misalnya terjadi sesuatu, Propriet yakin anak-anak tersebut tentunya bisa membela dirinya sendiri. Tak lama setelah kepergian Propriet, Roy merasakan ada sesuatu yang lewat di antara kakinya. Sementara Propriet menemukan kristal pink, dan karena tidak ada yang berbahaya, dia pun berniat untuk kembali lagi memanggil Liko dan teman-temannya. Tapi begitu menengok ke belakang, dia sudah dihadang oleh Spinel. Sama halnya dengan Liko dan kawan-kawan yang dihadang oleh The Explorer. Di saat yang bersamaan, Master Gibeon terlihat mulai masuki Rakua juga. Akhirnya sebentar lagi dia bisa menginjakkan kakinya di surganya para Pokemon. Perjalanannya akan berakhir. Pengkhianatan itu, keinginannya untuk mendapatkan item yang bisa membuatnya menjadi abadi akan segera terwujud. Oleh karenanya bersiap-siaplah. Beralih ke Rising Voltaker yang akan berhadapan dengan The Explorer. Sepertinya Propriet akan bertarung melawan Spinel, sedangkan Liko dan teman-temannya akan bertarung melawan Onix, Sanggo, serta Agate. Liko dan teman-temannya terkejut melihat The Explorer yang ada di hadapannya. Penasaran bagaimana bisa orang-orang jahat itu mengikuti mereka hingga sampai ke tempat ini. Namun ternyata The Explorer mengaku bahwa mereka memang sudah mengetahui lokasi tempat ini duluan. Dalam waktu yang cukup lama, The Explorer terus mengawasi tempat ini. Kalau begitu, bisa jadi yang dilihat Liko di puncak pegunungan merupakan tempat persembunyian The Explorer yang digunakannya untuk mengamati Rakua. Namun untuk bisa masuk ke dalam Rakua, mereka harus menghancurkan barir dan menghalangi jalan masuknya. Dan satu-satunya yang bisa melakukan hal tersebut adalah Terapagos, kunci untuk membuka jalan menuju ke Rakua. Alasan The Explorer yang menangkap Terapagos adalah karena Pokemon legendari itu yang bisa menghancurkan barir, dengan syarat kekuatannya harus dalam keadaan penuh. Dan selagi The Explorer memikirkan caranya, Liko dan teman-temannya secara tak langsung bantu mereka untuk mengaktifkan kekuatan penuh Terapagos itu. Liko dan kawan-kawan tak menyangka mereka hanya dimanfaatkan oleh The Explorer, yang artinya selama ini petualangan mereka sia-sia saja. Mendengar ini, Sanggo pun mulai tertawa terbahak-bahak. Sementara itu, Spinel memberikan penjelasan yang sama kepada Propriet, di mana mereka memanfaatkan Rising Voltaker untuk menjelajahi dunia, mengumpulkan seluruh anggota Pokemon Six Heroes yang nantinya akan membangkitkan kekuatan penuh Terapagos, sehingga mereka tidak perlu repot-repot melakukannya. Inilah alasannya mengapa The Explorer tidak pernah muncul dalam waktu yang lama, dan biarkan mereka melanjutkan perjalanannya hingga sampai ke Rakua. The Explorer mengucapkan banyak-banyak terima kasih atas kerjasamanya. Mereka benar-benar seperti menari di atas genggaman tangan The Explorer. Namun setelah penjelasan yang panjang lebar itu, Propriet sama sekali tidak terkesan, karena ada sesuatu yang dilewatkan oleh The Explorer. Liko dengan lantang menolak kenyataan bahwa mereka telah diperalat oleh The Explorer. Petualangan yang mereka jalani ini adalah niat tulus mereka sendiri, bersama dengan teman-temannya dan para Pokemon. Mereka melakukan petualangan semata-mata untuk kepentingan Terapagos, dan ini tidak ada hubungannya dengan The Explorer. Roy dan Dot sangat senang karena Liko bisa membantah pernyataan The Explorer. Baiklah, kalau begitu tidak ada pilihan selain menghabisi anak-anak tersebut, kata The Explorer. Sementara Propriet kembali berargumentasi dengan Spinel, menyatakan bahwa mereka bukanlah sekedar alat yang bisa dipermainkan sesuka hati. Tujuan The Explorer sebentar lagi akan terwujud, di mana Master Gibeon akan mendapatkan Raquarium dan mengarahkan The Explorer ke sesuatu yang lebih tinggi lagi. Namun itu tidak akan terjadi jika Propriet dan yang lainnya menghentikan mereka di sini.
Appropriate pun mengandalkan Kapten Pikachu dan Charizard untuk melawan Umbreon dan Beheeyem. Meskipun Beheeyem terlihat lebih mengintimidasi, tapi Appropriate memutuskan untuk mengalahkan yang di depannya dulu. Appropriate pun merintahkan Kapten Pikachu Thunder Punch, tapi Spinel bisa mengatasinya dengan merintahkan Umbreon menghindar dan balas dengan Volt Play. Sementara Charizard melancarkan Air Slash, yang bisa dihentikan Beheeyem dengan Psikokinesis. Namun Kapten Pikachu juga mampu menghindari serangan yang dipantulkan oleh Beheeyem tadi. Ini hanyalah pemanasan, dan setelahnya Appropriate merintahkan Kapten Pikachu dan Charizard mengkombo Thunder Punch dan Dragon Claw. Namun Spinel bisa mengantisipasi dengan merintahkan Umbreon Reflect, lalu merintahkan Beheeyem Thunderbolt ke arah Charizard. Untungnya sebelum serangan itu menghit Pokemonnya, Appropriate dengan cepat merintahkan Kapten Pikachu untuk menyerap serangan listrik tersebut. Sepertinya Spinel mengincar kelemahan Charizard, tapi sayangnya dia tidak tahu kalau Kapten Pikachu mempunyai ability Lightning Rod, memungkinkannya menyerap energi listrik dan meningkatkan kekuatannya. Walaupun sempat kaget, Spinel merintahkan Umbreon Bark Out, membuat Charizard hampir terseret-seret. Appropriate merespon dengan merintahkan Kapten Pikachu Volt Tackle. Di sini Spinel menunjukkan kemampuan bertarungnya dengan menyuruh Beheeyem skill swap, move yang menukar ability dengan target yang disentuhnya. Dengan begini, Beheeyem pun mempunyai ability Lightning Rod juga, dan setelah terkena serangan Pikachu, otomatis kekuatannya juga meningkat. Alasan penggunaan move Thunderbolt adalah untuk memicu ability Lightning Rod yang dimiliki oleh Kapten Pikachu. Semuanya sesuai dengan rencana Spinel. Dikarenakan Kapten Pikachu sudah tidak berguna lagi, inilah saatnya Umbreon dan Beheeyem melancarkan serangan bertubi-tubi ke arah Charizard, yang sebisa mungkin menghindar agar jangan sampai kena hit. Selagi Kapten Pikachu mencari solusinya, untuk saat ini ada baiknya Appropriate dan Charizard bertahan dulu. Namun Spinel menyadari strategi yang digunakan oleh Appropriate, sehingga saat Kapten Pikachu datang menyerang, dia sudah tahu cara menangkisnya. Ternyata Spinel lebih tangguh daripada yang kita duga. Untuk sesaat, Appropriate berhenti sebentar, sehingga Spinel mulai mengejeknya apakah hanya segini kemampuannya. Kesal karena diremehkan, Appropriate pun menyuruh Charizard membawa terbang Kapten Pikachu. Seperti yang diperkirakan oleh Spinel, nampaknya Appropriate ingin memakai single target, hanya menyerang satu Pokemon saja. Jadi Spinel pun menyuruh Umbreon dan Beheeyem mengkombo Bark Out dan Thunderbolt lagi. Setelahnya, Kapten Pikachu melompat ke bawah dan menggunakan double team sebagai pengalih perhatian. Spinel sama sekali tidak peduli, dan nyuruh Pokemonnya untuk mengincar Charizard saja. Namun pada saat itu, Kapten Pikachu berhasil melompat ke punggung Umbreon, menghentikan pergerakannya. Sedangkan Appropriate langsung mengaktifkan Terastal Pokemon pada Charizard. Nampaknya Spinel agak sedikit lengah, jadi dia pun nyuruh Beheeyem untuk menjauhi Charizard. Ternyata Appropriate masih punya rencana lain, menyuruh Kapten Pikachu Thunder Punch, yang membuat Beheeyem secara otomatis berpindah ke tempat Kapten Pikachu. Dan setelahnya Charizard menembakkan Tera Burst ke arah musuhnya itu. Serangan yang sangat efektif untuk melumpuhkan Beheeyem. Terlepas dari hal tersebut, Umbreon masih sanggup bertahan. Namun sangat disayangkan Appropriate harus mengorbankan Kapten Pikachu. Jangan salah, rupanya Appropriate telah memperhitungkan semuanya. Kapten Pikachu memanfaatkan ability yang ditukar oleh Beheeyem, yaitu telepati, move yang memungkinkannya untuk memprediksi dan menghindari serangan dari temannya. Tapi Spinel tidak pernah menyebutkan ability Beheeyem, jadi dari mana Appropriate tahu? Kalau itu, kata Appropriate, dia punya yang namanya insting. Seakan tidak percaya, Spinel tak menyangka kecerdasannya kalah dengan pengalaman bertarung Appropriate. Kita tidak pernah tahu apa yang akan terjadi dalam Pokemon Battle. Tidak peduli sebanyak apapun data yang dikumpulkan oleh Spinel, dia tidak akan pernah bisa mengalahkan Appropriate. Spinel yang marah kemudian memerintahkan Umbreon Bark Out, yang langsung direspon Appropriate dengan memerintahkan Kapten Pikachu Volt Tackle, memberikan dampak yang cukup besar dan berhasil mengalahkan Umbreon. Sekarang giliran Liko dan teman-temannya yang akan bertarung melawan The Explorer. Ini adalah pertama kalinya mereka melihat Screamtail, Pokemon Paradox yang ditangkap Sanggo saat masuk ke area Zero. Jika The Explorer pernah pergi ke sana, itu artinya mereka telah lama mengikuti Liko dan teman-temannya. Setelah mengeluarkan seluruh Pokemonnya, maka pertarungan pun dimulai. Sanggo merintahkan Screamtail Blast Wave, dan Onix menyuruh Garganacl White Guard untuk melindunginya dari dampak serangan tersebut.
Roy mencoba melawannya dengan memerintahkan Crocalor disarming voice. Apapun yang terjadi, mereka harus menghancurkan pertahanan itu dulu. Jadi Liko pun memerintahkan Floragato Magically yang bisa ditangkis oleh Onyx dengan memerintahkan Garganacl Stone Age. Agate yang tidak tahan dengan berisik kemudian memerintahkan Medicham Meditate. Setelah mengumpulkan kekuatannya, Medicham pun berhasil mendaratkan assisted power ke arah Quaxwell. Screamtail mulai mukul-mukul Crocalor. Dan setiap kali Crocalor melancarkan serangan, Screamtail tahu cara mengcounternya, sehingga Crocalor pun terlempar ke belakang. Kali ini Sanggo tidak mau kalah lagi dari Roy, bersumpah akan memenangkan pertarungan ini. Sementara Liko memerintahkan Floragato Quick Attack. Begitu Floragato berada dalam jangkauannya, Onyx menyuruh Garganacl menghilangkan pertahanannya, sehingga dia bisa menangkap Floragato dan bantingnya ke tanah. Onyx sudah tahu pola pergerakan Floragato, jadi akan sangat mudah untuk menghalau serangannya. Kenyataannya anak-anak tersebut tidak akan pernah bisa mengalahkan The Explorer. Nampaknya Liko dan kawan-kawan juga cukup terintimidasi dengan perkataan itu. Sampai-sampai Dot tidak memperhatikan pertarungan yang ada di depannya. Setelah itu, dia memerintahkan Quaxwell Air Cutter, berniat memanfaatkan cipratan air yang ada di tanah untuk memperlambat gerakan Medicham. Namun Agate bilang itu adalah tindakan yang konyol, karena Medicham masih bisa bergerak dengan leluasa, bahkan berhasil menjatuhkan Quaxwell dengan Mind Headbutt. Medicham merupakan Pokemon yang sangat handal memprediksi gerakan lawannya, yang artinya taktik apapun yang digunakan oleh Dot sama sekali tidak berpengaruh terhadapnya. Jika memang benar seperti itu, pasti ada cara untuk mematahkannya. Setelah melihat Crocalor dan Screamtail yang saling beradu serangan, Quaxwell mengarahkan serangannya ke situ, sehingga terpantul lagi ke arah Medicham. Meskipun pada awalnya Medicham bisa mengatasinya, tapi akhirnya dia terpleset jatuh juga. Inilah saatnya Quaxwell melancarkan Air Cutter yang mengitelak Medicham. Melihat Dot yang begitu bersemangat, Liko juga tidak mau kalah. Dia memerintahkan Floragato bergelantungan di pohon, dan dengan itu berhasil menghit Garganacl. Tapi Onyx mengaktifkan Self Regenerate untuk menyembuhkan Pokemonnya. Terlebih lagi, Onyx akhirnya mengaktifkan Terastal Pokemon. Garganacl mulai melancarkan serangan ke berbagai arah, memisahkan para Pokemon dari teman-temannya. Di saat Garganacl melancarkan serangannya, secara mengejutkan Floragato melilit kakinya untuk menjatuhkannya, memberinya kesempatan untuk mendaratkan Magically. Seketika Garganacl pun kembali ke bentuk normalnya, dan sudah tidak sanggup lagi bertarung. Nampaknya masih ada harapan untuk menang, jadi Roy dan Crocalor akan menunjukkannya juga. Namun Sanggo tidak akan biarkan hal itu terjadi, dan memerintahkan Screamtail untuk menyerang. Crocalor dan Screamtail saling benturkan serangannya, sampai akhirnya Crocalor itu kabur, sehingga Sanggo menyebutnya sebagai pengecut. Tapi ternyata Crocalor malah memanjat ke atas pohon untuk melompat ke udara. Dari sini Roy pun memerintahkan Crocalor Flamethrower. Dan ketika Sanggo menyuruh Screamtail untuk menghindar, Pokemon Paradox yang kehabisan stamina akhirnya kena hit juga. Sanggo yang semakin jengkel kemudian mengaktifkan Terastal Pokemon. Tapi Roy sama sekali tidak gentar dan menyuruh Crocalor untuk tetap maju. Crocalor dan Screamtail saling membenturkan serangannya lagi. Namun kali ini Crocalor menggunakan Disarming Voice dari jarak yang dekat. Ya meskipun Screamtail mencoba untuk menahannya, dia pun terlempar ke belakang dan akhirnya kalah juga. Pasti karena baru ditangkap, Pokemon Paradox itu memiliki pengalaman bertarung yang sedikit. Belum lagi dengan Liko dan kawan-kawan yang saling mendukung satu sama lain. Namun ini masih belum berakhir, dan Sanggo mengeluarkan Pokemon berikutnya. Beralih ke Spinel yang mengakui kekalahannya, dan Fravriet segera mengecek Pokemon-Pokemonnya yang terluka. Namun hanya sebentar saja, Spinel lenyap dari pandangannya. Tiba-tiba terjadi gempa yang diikuti dengan munculnya pusaran berwarna pink yang menjuntai ke langit-langit. Membuat Liko dan kawan-kawan penasaran, apakah itu yang disebut sebagai Rakwario.